Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai UTS Algoritma dan Pemrograman dari Departemen Matematika tahun 2018. Soal ini merupakan soal yang saya kerjakan ketika UTS tahun 2017 lalu. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, serta share video ini supaya makin banyak yang dapat nilai UTS bagus. Oke, soal yang pertama. Bila suatu persamaan dia sama dengan X pangkat 3 min X min 11 dan X anggota dari himpunan tutup A sampai B, maka buatlah algoritma untuk melengkapi data tabel berikut bila digunakan delta X sama dengan 0,5. Oke, jadi algoritma di sini pengen tahu outputnya itu ketika X-nya dari A terus bertambah jadi A plus 0,5, terus A plus 0, atau A plus 1, dan seterusnya gitu kan, bertambah sampai dengan B. Nah, kita bakal coba ini waktu dulu sih pakai while. Ya, kita mulai dari inputnya dulu. Selalu dimulai dari input ya. Inputnya di sini kita butuh A sama B. Gitu. Lalu karena mau pakai while, kita harus kasih tahu dulu inisialnya, yaitu X sama dengan A. Nah, baru di sini while-nya. While X-nya ini kurang dari sama dengan B. Jadi kita udah tahu nih batas akhirnya kalau udah sampai B berarti udah berhenti kan. Nah, kemudian Y sama dengan X pangkat 3 min X min 11. Jadi ketika awalnya ini kita masukin X sama dengan A, dia bakal jalan nih teman-teman. Nah, habis itu kita akan print. Print siapanya? Print dari Y-nya. Gitu. Nah, kemudian X-nya ini sama dengan X ditambah 0,5 gitu. Nah, baru di sini ada N dari while-nya itu. Jadi ketika dia udah sampai di sini, dia bakal berhenti ya. Tapi sebelumnya itu dia bakal nambah, kemudian balik lagi ke awal, dan seterusnya. Ya, jadi kira-kira ini aja sih untuk nomor yang pertama. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Ada algoritma ini, suruh ubah menjadi struktur while. Oke, kita akan coba. Yang pertama itu berarti input dulu, sama kayak yang sebelumnya. Input N, N-nya harus lebih dari sama dengan 1. Kemudian inisialnya itu, oh ya, ngomong-ngomong ini harusnya 1 ya. Ini ada ralat di soal waktu ujian dulu. Nah, kita mulai dari A sama dengan 0, kemudian ada B sama dengan 1. Nah, karena kita mau ubah ke while, kita tulis dulu nih awalnya, I-nya itu ada berapa? I-nya berapa gitu kan? I sama dengan 2. Oke, baru kita bisa while. While I kurang dari sama dengan N. Gitu kan? Kemudian C sama dengan A plus B, terus A sama dengan B, B sama dengan C. Nah, habis itu I sama dengan I plus 1. Nah, bisa baru and while print atau outputnya baru B. Gitu ya. Jadi dia akan loop terus sampai dia kurang dari sama dengan, sampai dia mentok di N, baru kita print. Beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu di setiap langkahnya kita perlu mencetak nilai dari Y-nya. Makanya printnya itu di sini. Di sini ya. Print. Ya itu aja untuk yang bagian A. Nah, sekarang kita mau coba nih teman-teman, kalau N-nya itu 10. Nah, apa sih outputnya? Terus secara umum kegunaan algoritma ini apa? Oke, kita bisa coba, kita bikin seperti tabel gitu. Ini untuk I, untuk C, untuk A, untuk B. Kita sesuai urutan. Gitu ya. Oke, I yang pertama dimulai dari 2 kan. Nah, kalau 2, nah, kita coba nih masukin. Berarti masih jalan ya di sini kan. Karena dia masih kurang dari 10 gitu. Nah, 2. C-nya berarti jadi 1. Ya, di sini kan. 1. Terus A-nya jadi B. B-nya 1. Ya kan? Terus pas di B sini jadi C. Ya, C-nya 1. Gitu. Nah, nanti pas I-nya 3, C-nya jadi A tambah B yang sebelahnya nih. Oh, berarti jadi 2, gitu kan. Nah, A-nya jadi apa? A-nya jadi B. B-nya masih 1. Berarti 1 di sini.
Nah, terus B-nya jadi C. C-nya 2. Ya, balik ke sini dia nanti. Set, gitu. Nah, lanjut. 4. Kalau 4 berarti jadi apa sih dia? Jadi, ini 1 tambah 2. 3, kan? 3, terus A-nya jadi B. B-nya 2. Kemudian, ini jadi C. 3, gitu. Nah, kita akan lakukan terus. Nanti jadinya 5, 3, 5. Terus pas 6, C-nya jadi A tambah B ya, ini tambahin 8. Kemudian A-nya jadi B, 5. B-nya jadi C, 8. Gitu. Pas 7, pas 8, pas 9, pas 10. Nah, ini kita akan coba cepat. Gitu. Ya. Pas 7, berarti C-nya itu dijumlah ini. Nah, 15. 13 maksudnya. 13, terus A-nya itu jadi apa? Jadi B, B-nya itu 8, kemudian ini 13. Nah, terus di sini jadi 21. Nah, teman-teman sadar nggak sih sebenarnya nilai B-nya itu diambil dari C kan? Nah, di mana C-nya itu adalah penjumlahan dua nilai sebelumnya, yaitu A sama B. Nah, secara intuisi teman-teman pasti akan udah tahu kalau ini tuh sebenarnya algoritma untuk menentukan barisan Fibonacci ya, atau lebih tepatnya suku ke N-nya. Ya, bisa dilihat nanti seperti ini nih hasilnya. Nah, dijumlah berarti 55, kemudian 34, dan ini 55. Ya, bisa dilihat kan kalau Fibonacci itu, ini kenapa I-nya mulai dari 2? Karena yang pertamanya itu kan 1. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan 55. Ya, jadi ketika N-nya 10, hasilnya output B-nya adalah 55, dan secara umum untuk suku ke N dari barisan Fibonacci. Gitu aja sih ya. Paling pas lagi ujiannya perlu lebih dijabarin aja mungkin ya proses ngitungnya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Ada algoritma kita telusuri jika N yang diberikan adalah 12. Selanjutnya jelasan secara singkat. Ini algoritmanya apa untuk sembarang N bilangan asli. Jadi mirip-mirip dikit sama yang tadi ya, suruh telusuri lah. Ya, kita coba kalau 12. N-nya berarti kita mulai dari J sama dengan 0. Oke, mungkin kita bisa taruh di sini ya. Ya, kita bakal berangkat dari J sama dengan 0. Nah, J sama dengan 0, K-nya ini karena for, berarti mulai dari K sama dengan 1, teman-teman. Nah, ternyata pas dari K-nya sama dengan 1, kita coba nih. If mod N, K sama dengan 0, artinya apakah nanti 12-nya itu ketika dibagi sama K habis. Ya, kita akan lihat ternyata gimana nih? Mod 12,1 sama dengan 0. Iya kan? Benar. Dan J sama dengan J plus 1. Artinya J sama dengan 1 plus 0 sama dengan 1. Nah, berarti A1-nya, AJ, ini akan sama dengan 1. Gitu. Berarti udah kelar kan? And if, kemudian next K. Ya, sekarang kita ada di situ tuh. Jadi sekarang K sama dengan 2. Kita mau lihat lagi apakah modulo dari 12, K-nya ini, yaitu sekarang 2, itu 0. Ternyata benar. 12 kan kalau dibagi 2, sisanya 0 atau habis dibagi. Nah, berarti J-nya kita ini bertambah. J sama dengan J plus 1. J yang sebelumnya 1 tambah 1 berarti nih. Jadi 2. Yang berarti A2-nya sama dengan 2. Ya. Oke, lanjut lagi. K sama dengan 3. Kita cek lagi. Mod 12,3-nya ternyata masih 0. Karena 12 bagi 3 kan 0. Lanjut, berarti J-nya nambah. 2 plus 1 sama dengan 3. Yang berarti A3-nya ini sama dengan 3 gitu kan. Nah, kemudian lanjut lagi terus ya. Pokoknya ini algoritma diulangin lagi, masih di J0. Sekarang kalau K-nya sama dengan 4, terus ternyata mod dari 12,4 dia 0, yang berarti J-nya akan nambah.
3 plus 1 sama dengan 4, dan A4 nanti sama dengan 4. Ya, nanti teman-teman bisa coba lebih detail lagi. Nah, kemudian ini karena secara cepat aja, ketika K-nya sama dengan 5, 7, 8, 10, 8, 9, 10, dan 11, nanti mod 12, K-nya itu tidak sama dengan 0 kan? Nah, kalau nggak sama dengan 0, ya udah, berarti nggak bisa dapat apa-apa, nggak ada outputnya gitu. Makanya kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu ketika K-nya 6, ini masih sama, 12,6 sama dengan 0, berarti J-nya sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5, berarti A5-nya ini akan sama dengan 6. Itu ya. Untuk yang K yang masih bisa dibagi sama 12 itu, atau yang membagi 12 dengan habis, itu 12. Mod 12,12 sama dengan 0. Yang berarti J-nya sama dengan 5 plus 1. Lalu sama dengan 6, berarti A6-nya itu adalah 12. Gitu ya. Nah, sekarang karena untuk J sama dengan 0-nya sudah dapat, nah jadi kan udah tuh next K, kita udah semuanya sudah kita jalanin, kita udah berada di sini, udah finish gitu. Sekarang for-nya, ya, for K sama dengan 1 to J, J-nya berapa tadi tuh akhirnya? J-nya itu sampai di 6, berarti for K sama dengan 1 to 6, outputnya AK, oke, berarti kalau K-nya sama dengan 1, nanti outputnya A1 sama dengan 6. Kok sama dengan 6? Sama dengan 1. Terus kalau K-nya sama dengan 2, nanti A2-nya sama dengan 2. Gitu. Pokoknya ambil dari sini teman-teman. Yang tadi ini adalah output yang sekarang kita pakai. Nih, misalnya. Ya. Oke, jadi kita tinggal tulis ulang aja. Untuk K sama dengan 3, berarti A3-nya sama dengan 3. Untuk K-nya sama dengan 4, berarti A4-nya sama dengan 4. Terus untuk K sama dengan 5, berarti, nah tadi udah ada ya 5-nya itu. A5-nya itu nilainya 6. Dan untuk K sama dengan 12, untuk K-nya sama dengan 6, berarti nanti A6-nya sama dengan 12. Gitu. Nah, oke, ini udah outputnya sih. Jadi, terus udah dapat K-nya, berarti output J, J-nya sama dengan 6 ya. Karena terakhirnya dia minta dikeluarin J-nya di sini. Ya, udah, habis itu stop. Nah, jadi ketika N-nya itu sembarangan bilang asli, algoritma ini tuh ngapain sih sebenarnya? Nah, teman-teman pasti bisa setuju kalau yang warna merah ini merupakan faktor positif dari 12. Nah, dan J yang di sini adalah banyak faktornya. Faktor positif gitu. Jadi artinya untuk sembarang N anggota bilangan asli, nah ini digunakan untuk menghitung banyak faktor positif dari N. Dari N, atau mungkin bisa tambahin juga serta menentukan masing-masing faktornya. Gitu aja ya. Jadi nomor 3 caranya seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 4 nih. Diberikan suatu bilangan bulat antara 1 sampai dengan 1000. Buatlah algoritma untuk menuliskan hasil penjumlahan 2018 dengan bilangan yang diberikan. Tentukan nilai tempat dari hasil penjumlahan tersebut, yaitu puluhan, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Sebagai contoh, jika inputnya 132 nih, berarti kan perlu ditambah dengan
2018 teman-teman. Gitu. Berarti kalau ditambahin hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi 2150. Nah, nanti outputnya bentuknya seperti ini ya, ada 4. Oke, ya ini basic ya sebenarnya. Iya. Coba kita buat. Kita pertama input dulu. Inputnya adalah N. Di mana N ini adalah bilangan yang kita pilih. Dari 1, 2, sampai dengan 1000. Nah, kemudian kita definisin aja nih, atau nilai yang barunya, yaitu X. X-nya ini adalah N ditambah 2018. Ya. Kemudian kita perlu print dulu, biar tahu nanti hasilnya berapa. Print X. Nah, jadi setelah udah ketahuan nih, nanti X-nya berapa, kita cetak, atau kita keluarin. Nah, pertama kita bisa cari dulu ribuannya. Karena ini kan nggak disuruh urut ya siapa duluan, jadi bebas terserah teman-teman. Ribuannya ini, kalau teman-teman nyari angka yang ribuan, untuk mencari angka depan yang ribuannya itu, berarti kan sebenarnya tinggal dibagi aja. Hasil pembagiannya gitu kan. Hasil pembagian antara bilangan tersebut dengan 1000, atau div dari X, 1000. Kalau mod itu berarti sisa, kalau div itu adalah hasil pembagiannya. Jadi untuk ribuan ya udah kayak gini aja. Nah, untuk satuan, kalau satuan gimana nyarinya? Berarti kita nyari sisa kan? Sisa pembagian antara bilangan tersebut dengan 10. Gitu. Jadinya tinggal mod X, 10 aja. Nah, terus ratusan. Ratusan, caranya gimana? Oh, ini tuh sebenarnya tinggal div dari X, 100, artinya hasil dari bilangan tersebut kalau dibagi 100, ini dikurangi dengan 10 dikali ribuan. Oke, biar kebayang, mungkin bisa lihat yang tadi ya. Ini misalkan 2150 nih. Cara ngitung ratusannya berarti gimana sih? Teman-teman tinggal bagi ini dengan 100, gitu. Nanti dapat div-nya itu adalah 21. Nah, yang rajin ratusannya itu kan adalah 1 ya, seharusnya. Nah, ini sebenarnya kita tinggal kurangin aja dengan 10 kali dari nilai ribuannya. Jadi, 10 kali 2. Nanti dapat tuh, 21 dikurang 20, sama dengan 1. Jadi, dari hasil pembagian inilah, kita itu mencari modulonya. Gitu. Ya. Modulo dari 10, atau bisa juga sih pakai kayak gini. Kalau misalkan teman-teman nggak kepikiran dikurangin ini, bisa juga dari mod dari div X, 100 dengan 10. Ya, kalau tadi contohnya div-nya ini adalah 21, sekarang teman-teman cari sisanya kalau dibagi 10 gitu. Hasilnya kan 1 juga. Nah, bisa juga nih. Jadi cara nyarinya itu ada beberapa. Dan yang terakhir ada puluhan yang kita perlu cari. Mirip-mirip dikit. Kalau ini tapi mod bisa juga pakai gini, mod X, 100 dikurangi satuan ya, karena kita udah dapat ya, terus dibagi sama 10. Nah, kenapa boleh dibagi kayak gini ya? Karena kalau dibagi 100 itu kan pasti hasilnya puluhan. Ya, puluhan yang ada satuannya. Terus kalau dikurangin sama satuannya itu sendiri, pasti hasilnya puluhan yang belakangnya 0. Nah, atau tinggal dibagi 10 nanti langsung ketemu. Gitu aja sih. Oke, soal selanjutnya nomor 5. Jadi ada barisan DNA yang seperti kita tahu, timin, adenin, guanin, sitosin ya, ini majangannya. Barisan DNA membentuk array dengan berukuran N, maka buatlah algoritma untuk menentukan berapa banyak jumlah masing-masing karakter TAGC dalam suatu barisan DNA. Oke, dulu cara ngerjainnya tuh seperti ini. Kita perlu pertama adalah input dulu. Input yang diinputnya itu adalah array-nya pasti. Kita bisa input seperti ini, AI. Yang isinya itu adalah A1, A2, A3, dan seterusnya sampai dengan AN. Nah, terus
Jangan lupa selalu definisin dulu inisialnya tuh ada berapa gitu. Ya, kalau saya dulu gini, huruf A sama dengan 0, pakai nama huruf gitu ya. Huruf C sama dengan 0, huruf G sama dengan 0, terus ada huruf T sama dengan 0. Ini awalnya. Nah, terus untuk kerjainnya tuh pakai for. For I sama dengan 1 to N, karena ada sebanyak N, N digit atau N karakter ya. Nah, pertama, if kalau AI-nya ini sama dengan A. Ya. Jangan lupa karena ini string jadi pakai kutip. Terus do gitu kan, dilakuin. Jadi huruf A-nya ini bakal berubah. Huruf A sama dengan huruf A ditambah 1. Nah, terus elif AI-nya ternyata sama dengan C gitu. Ya udah, berarti mirip sama sebelumnya ya. Huruf C sama dengan huruf C ditambah 1. Nah, karena nggak muat ya kita pindahin ke atas, ya kita usahain mirip-mirip sejajar gitu ya. Terus elif lagi. Elif AI sama dengan G, maka huruf G sama dengan huruf G ditambah 1. Dan yang terakhir ya, elif AI sama dengan T, maka akan berubah di huruf T-nya. Huruf T ditambah 1. Gitu. Kalau yang terakhirnya else, dulu tambahin else gini. Else bukan kode DNA. Ya udah deh. Habis itu and if, terus ada and for gitu kan. And for, nanti baru print-nya semuanya ya. Print huruf A, huruf C, huruf G, dan huruf T. Udah sih, gitu aja ya intinya sebenarnya untuk nomor yang 5 ini. Oke, untuk nomor 6. Ya, perintahnya diberikan suatu matriks A berukuran M kali N. Buatlah algoritma untuk menentukan nilai elemen maksimum dari matriks A serta indeks dari elemen matriks tersebut. Catatan, jika terdapat lebih dari satu elemen yang maksimum, maka pilih indeks dengan jumlah indeks baris dan kolom terbesar. Gitu. Jadi dijumlahin nanti indeks baris sama kolomnya. Ya, yang pertama, seperti biasa, kita bisa awalnya di sini input dulu karena ukurannya M kali N. Input M sama M. Terus kita bisa langsung kerjain for I sama dengan 1 to M, kemudian for lagi di dalamnya, for J sama dengan 1 to N, gitu. Nah, kita bisa input A, I, J. Gini ya kalau matriks. Nah, habis itu ya kalau ada for di sini berarti ada next-nya juga. Next J, ada next I gitu. Kemudian kita bisa definisin dulu nih maksimumnya gitu kan. Max sama dengan A I J atau bukan A I J ya, A11 gitu. Kenapa 11? Karena kita biasanya kalau kayak gini misalkan ukurannya M kali N seperti ini ya. Ini barisnya ada sebanyak M, terus kolomnya ada N, kita pasti mulai dari yang pertama di sini, yaitu A11. Gitu. A11 sama dengan
2 berarti. Ya. Oke, selanjutnya kita bakal coba jalanin. For I sama dengan 1 to M, dan for lagi untuk I sama dengan 1 to N. Seperti ini. Kita akan coba if max I-nya nilainya itu lebih kecil dari A I1 1 gitu. Dan maka maksnya akan berubah ya. Maksnya akan menjadi A1 1 juga gitu. Satu dong. Oke, terus kita akan ada if nilai max yang awalnya kita ini kurang dari AIJ. Ya, jadi ada yang nilainya yang lebih besar nih. Maka atau then max-nya kita ini akan menjadi AIJ gitu. Ya, ngerti ya teman-teman logikanya. Jadi kalau emang udah ada yang lebih besar daripada max kita yang awal, ya otomatis max-nya bakal berubah gitu kan. Oke, yang berarti kita bisa simpen nih A-nya sama dengan I dan B sama dengan J. Nah, yang berarti indeksnya kita adalah I plus J. Gitu. Itu untuk nyimpan aja indeksnya ya, A sama I-nya itu. Nah, tapi kalau nilai max-nya itu nggak lebih kecil dari AIJ, Elif gitu, max-nya ini sama dengan AIJ. Ya, ini kalau masih kasus yang sama tadi, kalau ternyata sama, maka kita akan lihat indeksnya. If indeksnya kurang dari I plus J, ya, maka masih sama. A-nya sama dengan I dan J, dan B-nya itu sama dengan J. Gitu. Ya. Nah, baru di sini kita bisa end if. Ya, kalau setelah itu berarti nggak jalan ya. Kita bisa end if, terus kita bisa next J. Oh, sorry, ini tadi J harusnya. Next J bisa next I. Ya, dicoba sejajarin. Next I gitu ya. Nah, baru habis itu kita bisa print. Udah deh. Print seperti ini. Kita bisa tulis elemen maksimum sama dengan max. Nah, terus kita bisa tulis ini baris yang terpilihnya. Barisnya sama dengan A gitu. Ya, kita perlu tulis string ini karena ini emang string ya. Jadi ada kutipnya. Kemudian kolomnya juga bisa kita tulis seperti itu. Ya. Oke Sobat Akadrima, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, semoga berhasil UTS-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.